Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada ayat ke-15 dari surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Adapun manusia apabila diuji oleh Rabb-Nya dan dia dimuliakan dengan urusan dunia dan diberikan kenikmatan dunia, dia akan mengatakan, Rabbku memuliakan diriku. Ayat selanjutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila Rabb-Nya mengujinya dan disempitkan rezekinya, dia akan berkata, Rabbku menghinakan diriku. Kalla bala tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak saling mendorong yang lainnya untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dan kalian memakan harta warisan. Wa tuhibbunal mala hubban jammah. Dan kalian sangat amat cinta kepada harta dunia. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Itu ayat 15 sampai 20 dari surat Al-Fajr. Mari kita simak bersama-sama tafsir atau ucapan penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau, yukhbiru ta'ala an tabi'atil insan min haitsu huwa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini tentang tabiat manusia secara umum. Ya, secara umum tabiat manusia seperti ini keadaannya. Ini sebagaimana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a
idza masahu asyaru jazua wa idza masal khairu manu'a illal musallin. Dalam surat apa itu? Al-Ma'arij. Allah mengatakan sesungguhnya manusia secara umum diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Jika dia ditimpa musibah, cobaan, ujian, dia berkeluh kesah. Jika dia diberi kenikmatan, dia tidak mau menginfakannya di jalan Allah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Demikian pula dalam ayat ini, manusia secara umum demikian keadaannya. Kemudian kata Syekh, wa annahu jahilun dhalimun. Dan di antara tabiat manusia sejak dia lahir, itu manusia dalam keadaan jahilun, tidak tahu ilmu sama sekali. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab, wa kanal insanu zaluman jahula. Dan manusia itu asalnya sejak lahir dalam keadaan zalim, sangat zalim dan jahil. Ini tabiat manusia. Seorang hamba harus tahu tabiatnya agar dia tahu bagaimana mengatur dirinya. Ketika dia tahu asalnya manusia itu jahil, bahkan jahula, sangat jahil, tidak paham apa-apa. Makanya ada ungkapan dari seorang penyair Arab, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena manusia itu tercipta, terlahirkan dalam keadaan jahil. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seorang pun yang baru lahir sudah menjadi alim. Ada nggak di sini? Ya, sudah paham tafsir surat Al-Fajr? Tidak ada. Itu tabiat manusia. Maka ketika dia tahu tabiatnya itu jahulan, maka dia pun apa? Bersemangat, berantusias, thalabul ilmi. Ta'alam, belajarlah. Terutama belajar agama Allah, terutama yang berkaitan dengan at-tauhid ataupun al-aqidah. Wa annahu jahilun dhalimun la ilma lahu bil awaqib. Dan dia tidak tahu ilmu, apalagi yang berkaitan dengan akibat dari perbuatannya tersebut. Yadhunnul hala allati taqa fihi tastamir wala tazul. Dan di antara tabiat manusia secara umum, ya, kecuali tadi al-musallin, kecuali orang-orang yang memang paham ilmu agama, dia mengira keadaannya di dunia ini tastamir, terus menerus seperti itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Ketika dia diuji dengan ujian dan cobaan musibah yang pahit, dia mengira seolah-olah apa? Kekal abadi, seperti itu keadaannya. Demikian pula sebaliknya, ketika dia diberikan kenikmatan, seolah-olah kenikmatan itu kekal abadi, tidak pernah akan berubah. Padahal dunia sebagaimana yang sering kita dengarkan seperti roda terus berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kata Allah kami putarkan di antara manusia. Sebagaimana pergantian siang dan malam. Gak ada siang terus, gak ada malam terus. Secara umum demikian. Ketika orang itu ditimpa musibah, harus dia tahu. Ini gak akan mungkin kekal abadi. Dunia itu darul ibtila, tempat ujian. Dunia itu darul mamar, la darul qarar. Dunia itu tempat lewat saja, gak ada yang kekal abadi. Waktu kita kecil, nggak mungkin terus kecil. Ada nggak yang sampai sekarang kecil terus? Terus, ya, berubah. Makanya dalam hadis Rasul SAW bersabda, "Ajiba Rabbuna min kunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi." Allah heran dengan
putus asanya hamba-hambanya, padahal perubahan kehidupannya itu cepat sekali. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Demikian dunia, nggak ada yang kekal abadi. Orang sehat terus sakit, sakit sehat. Demikian seterusnya. Orang dulunya miskin jadi kaya juga bisa apa? Miskin. Inilah dunia, darul mamar, tempat ya untuk melewati saja, tidak ada yang kekal abadi. Adapun sebagian orang mengira kalau sudah dikasih ujian, kayaknya apa? Sudah kekal abadi. Terkadang putus asa, stres, frustasi, naudzubillahi min dzalik. Padahal waktu kemudahan sudah dekat baginya. Sebagaimana kata Allah tadi, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan kata para ulama dari ayat itu menunjukkan kesulitan itu satu, kemudahannya 2 kali lipat. Artinya manusia itu sebetulnya banyak yang diberikan kenikmatan daripada kesusahan ataupun ujian dan cobaan. Cuma manusia tadi, innal insana khuliqa halu'a, diciptakan dalam keadaan tabiatnya itu berkeluh kesah. Contoh misalnya dikasih hujan ngeluh, kok hujan terus, mau pergi nggak jadi. Ya, dikasih panas kepanasan. Ya, ini manusia, innal insana khuliqa halu'a. Padahal tadi dunia memang darul al-ibtila. Kemudian kata Syekh, wa yadhunnu anna ikramallah fid dunya wa in amahu alayya dullu ala karamatihi indahu wa qurbihi minhu. Dan manusia, ini sekali lagi secara umum, apabila Allah berikan kenikmatan dunia, entah itu berupa kedudukan, jabatan, berupa harta, benda, dia mengira Allah memuliakan. Ini adalah apa? Salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau kembali tadi kepada hakikat dunia, dunia adalah darul ibtila. Tidak ada manusia yang tidak diuji di dunia ini. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami, kata Allah, menguji kalian bisyarri wal khair, dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Dengan kejelekan yaitu dengan ujian, cobaan, musibah, dan dengan kenikmatan. Ada yang dijadikan fakir, ada yang dijadikan yang kaya, miliarder dan sebagainya. Itu semuanya kata Allah fitnah, ujian. Fitnah dalam ayat ini maknanya imtihan, ibtila. Bukan fitnah versi bahasa orang-orang kita. Itu apa? Dituduh bukan. Fitnah dalam bahasa Al-Quran di sini yaitu diuji. Seperti yang Allah firmankan juga dalam surat Al-Ankabut ayat yang pertama dan seterusnya. Awal-awal surat Al-Ankabut Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu an yutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Manusia secara umum pasti diuji, apalagi orang yang beriman. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Maka tidak ada satu manusia pun yang luput dari ujian dan coba. Seandainya ada yang selamat dari ujian para anbiya yang paling utama, namun mereka juga diuji oleh Allah, bahkan ujian mereka yang paling berat. Sebagaimana kata Rasul, asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling banyak ujiannya para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Memang inilah hakikat dunia, darul ibtila, tempat ujian dengan berbagai macam ujiannya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kata Allah,
Bahkan di sini kalau dalam bahasa Arabnya walana beluwanakum, sungguh-sungguh. Takkid ya, ditegaskan, ditekankan oleh Allah Ta'ala. Walana beluwanakum, sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Bisain dengan sedikit dari rasa ketakutan dan rasa kelaparan, kekurangan dari harta, dari keluarga, dari jiwa, dan dari buah-buahan. Wa basyiri as-sabirin. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kemiskinan, diuji dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan kerabatnya, dengan tetangganya, berbagai macam ujian. Namun satu, ya tadi, kalau nggak diberi ujian berupa asyar, ya kejelekan, musibah, ataupun al-khair. Dua-duanya ujian. Orang diciptakan, ditakdirkan miskin itu ujian, ditakdirkan kaya juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka seorang hamba, seorang muslim muslimah harus sadar tentang hakikat dunia ini, hakikat dari ujian. Ya, orang yang diuji bukan hanya yang miskin, yang sakit-sakitan terus. Orang yang sehat itu juga ujian. Ya, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Intinya manusia di antara dua ujian tadi, antara musibah yang pahit dan yang manis. Kemudian kata Syekh tadi, sebagian orang ketika diberikan kenikmatan di dunia, harta, jabatan, seolah-olah apa? Itu adalah bentuk Allah memuliakannya. Bahkan lebih dari itu, dengan sombongnya, dia meyakini, dia bahkan mungkin mengatakan kepada orang lain, harta, kedudukan yang saya dapatkan ini memang saya layak mendapatkannya. Ini semua karena kekuatan saya, karena kepandaian saya. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan manusia la haula wala quwata illa billah. Dikasih sakit gigi saja atau sakit perut, tidak akan bisa untuk beraktivitas sebagaimana layaknya. Manusia dhaif, ya. Namun inilah sebagian manusia tabiatnya seperti itu. Tidak mau menyandarkan nikmat kepada Allah. Tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kekayaan, kedudukan di dunia itu bentuk Allah memuliakannya, bentuk Allah mencintainya, maka berarti Fir'aun yang paling dicintai. Na'udzubillahi min dzalik. Fir'aun punya apa? Kedudukan yang sangat tinggi. Qarun punya harta yang luar biasa. Namun itu bukan bentuk Allah memuliakan mereka. Dan ini sudah kita sampaikan. Kaum Tsamud, kaum Ad punya banyak keahlian mengukir gunung-gunung, bebatuan menjadi rumah luar biasa. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Namun itu bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan tenggang waktu, apakah mereka mau bersyukur, mau mengesahkan Allah dalam ibadah ataukah tidak. Ketika mereka tetap di atas kesyirikan, kekufuran, di atas keangkuhan mereka, azab Allah yang turun. Inna rabbaka labil mirsad. Ini semuanya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ini nikmat semuanya murni karunia, al-fadl minallah. Bukan karena kekuatan, kecerdasan, kepandaian kita. Sekali lagi tadi, la haula wala quwata illa billah. Makanya kita diajari Rasulullah SAW zikir ketika pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu, dan perbaikilah semua urusanku, dan jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Setiap kejapan mata kita, hembusan nafas kita, detak jantung kita, semuanya dengan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mentakdirkan sekarang mati, sudah tidak ada apa lagi amal, tidak lagi ada aktivitas. La haula wala quwata illa billah. Ini yang wajib untuk kita tanamkan dalam diri kita. Kenikmatan apapun bentuknya, berupa ilmu, berupa kedudukan, berupa kesehatan, keselamatan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang kalian peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita la haula wala quwata illa billah. Kita sampai di sini dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan juga zikir keluar rumah apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jangan minta pertolongan kepada Allah. Aku bertawakal, bergantung, bersandar kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada dari kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Meskipun misalnya rumah kita satu jengkal, satu langkah dari masjid. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, nggak mungkin kita sampai ke masjid ini. Semuanya dengan apa? Fadl minallah. Maka ini yang menjadikan manusia banyak bersyukur kepada Allah, bukan malah sombong, bukan malah mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kenikmatan dunia itu bukan ukuran, bukan barometer, bukan tolak ukur Allah memuliakannya. Seandainya urusan dunia itu ukuran orang itu mulia di sisi Allah, tadi Fir'aun, Qarun, Tsamud ataupun Ad, mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah, tidak. Mereka adalah manusia yang hina-dina di sisi Allah meskipun mereka memiliki dunia dan seisinya. Demikian pula kalau kita lihat di dunia sekarang, siapa yang memiliki harta yang banyak di zaman ini? Orang-orang al-kufar. Namun itu sekali lagi bukan bentuk Allah memuliakan. Maka kita juga jangan sampai iri. Kenapa kok orang kafir kaya, kita miskin? Sekali lagi Allah memberikan harta dunia kepada siapa yang dia kehendaki, tidak peduli orang kafir ataupun orang mukmin. Bahkan binatang pun Allah berikan rezeki. Ini bukan bentuk pemuliaan. Maka seorang muslim harus punya prinsip urusan dunia ini bukan segala-galanya. Meskipun dalam Islam tetap dibolehkan mencari urusan dunia, namun tetap wal akhiratu khairun wa abaqah. Akhirat lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Wa annau idza qadara alaihi rizqahu ay dayyaqahu fasara biqadari quwwatihi la yafdulu anhu an hada ihanatun minallahi lahu. Dan sebagian orang yang diberikan ujian, cobaan, musibah, hal-hal yang pahit di dunia, maka ada di antara mereka yang mengatakan ini adalah bentuk Allah menghinakan diri, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Padahal sekali lagi, kalau seandainya ada yang selamat dari ujian dunia, para anbiya yang paling utama. Namun justru mereka yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya urusan ekonomi. Manusia yang paling mulia siapa di atas muka bumi ini? Rasul mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuannya manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Aisyah radhiyallahu anha, terkadang di rumah beliau cuma ada al-aswadan, hanya air putih dan kurma. Nggak ada seperti kita, ada nasi kebuli, nasi mandi, ada banyak makanan bertumpuk buah-buah. Ini manusia yang paling mulia, keluarga yang paling mulia. Hanya punya al-aswadan, kurma dan air putih. Bahkan dalam hadis yang insya Allah masyhur, yang sudah antum pahami bersama, kadang Rasul mau cari sarapan, tidak ada di rumah sarapan. Sampai beliau puasa sunnah. Bagaimana kesulitan ekonomi dari keluarga yang paling mulia, dari manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan bentuk Allah menghina beliau. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi manusia diuji oleh Allah dengan ujian pahit ataupun yang manis. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan justru sebaliknya, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian yang pahit tadi, mungkin berupa sakit, berupa keluarga yang sakit, ataupun berupa kemiskinan atau ekonomi yang sulit, proyek yang enggak kunjung berhasil misalnya, husnudzon kepada Allah. Barangkali dengan ini saya banyak mendapatkan
pahala di sisi Allah karena Rasul mengatakan inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian dan cobaan. Jangan kita malah iri kepada yang nggak diuji. Enak ya orang itu nggak pernah ada ujian. Kata siapa? Itu yang pertama. Manusia nggak mungkin terlepas daripada apa? Ujian. Yang kedua, justru kita apa tadi? Husnudzon kepada Allah. Barangkali apa? Inilah ladang pahala bagi saya. Dan juga apa? Bisa menghapuskan dosa. Duri yang menusuk di kaki kita, kata Rasul, itu bisa menghapuskan dosa. Apalagi ujian yang lebih besar dari itu. Husnudzon kepada Allah, bukan malah suudzon, naudzubillahi min dzalik. Makanya orang mukmin yang sejati sebagaimana dalam hadis ajaban li amril mukmin inna amra kullu khair. Istimewa keadaan orang mukmin, semua keadaannya baik. In asabathu sarra syakara fakana khairlahu. Jika diberikan kenikmatan dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabat dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia ditimpa musibah, malapetaka, sabara, dia bersabar dan itu baik baginya. Maka ini dua hal yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah. Ujian berupa yang pahit harus disabari, yang manis wajib untuk disyukuri. Dan dua hal ini itu bersumber dari al-iman billah dan juga iman bi qadarillah. Beriman kepada apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Manusia hidup itu dengan kehendak Allah, di antara karunia dari Allah dan di antara keadilan Allah. Kalau dia mendapatkan musibah, dia yakini itu keadilan Allah. Wa ma ana bidzallamil lil abid. Allah mengatakan tidaklah aku mendolimi hamba-hambaku. Wa ma kana Allah liyadrimahum walakin kanu anfusam yadhimun. Bukan Allah yang mendolimi mereka, namun mereka yang mendolimi diri mereka. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, suudzon kepada diri sendiri. Karena banyak dosa saya, ini musibah yang menimpa saya. Ma'asabakum min musibatin faima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Maka manusia apa? Bersabar. Bersabar menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Dia yakini musibah itu bukan Allah zalim kepadanya, bukan Allah menghinakannya, namun Allah menginginkan dia lebih baik daripada sebelumnya agar Allah menghapuskan dosanya, meningkatkan derajatnya, la'allahum yarji'un. Dan Allah mengatakan agar mereka kembali ke jalan Allah. Itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika manusia meyakini semua dengan takdir Allah, semua dengan kehendak dari Allah, kalau dia mendapatkan musibah, dia yakin itu kedzaliman dirinya, tidak mungkin itu dari kedzaliman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama salaf, ayat yang paling menghibur manusia yaitu surat Al-Hadid ayat ke-20-an. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun musibah yang menimpa di atas muka bumi ini atau yang menimpa diri kalian, melainkan itu semuanya telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Iman kepada takdir, semua sudah Allah takdirkan, semua sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya, dan itu mudah bagi Allah. Apa faedah kita meyakini akan hal ini? Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa dari musibah yang menimpa kalian. Bersabar, tidak putus asa, menunggu datangnya rahmat Allah, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak sombong, tidak angkuh dengan apa yang kalian peroleh dari
kenikmatan. Mendapatkan musibah, bersabar. Karena apa? Ini semuanya Allah sudah takdirkan. Mendapatkan kenikmatan, meyakini ini sudah takdir Allah, karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Maka dia apa? Bersyukur. Sabar dan syukur, ini sumbernya iman kepada Allah, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kiat menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam Al-Qawaidul Arba, beliau mengatakan unwanus sa'adah thalas. Resep bahagia ada 3. Idza utiya syakar. Jika diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza ubtuliya sabar. Jika diberi musibah dia bersabar. Wa idza adnaba istighfar. Dan jika dia berbuat dosa, dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar, bersyukur, dan beristighfar. Baik, kemudian kata Asy-Syaikh, faradallahu alaihi hadzal hisban. Allah pun membantah persangkaan orang-orang tersebut yang mengira kalau diberi nikmat itu memang dia yang berhak mendapatkannya, tidak ada bentuk bersyukur kepada Allah, tidak menyandarkannya kepada Allah. Atau statement tadi, orang yang ketika ditimpa musibah dia suudzon kepada Allah. Bahkan mungkin ini sebagai introspeksi untuk kita semuanya. Kadang meskipun nggak kita ucapkan, terkadang mungkin ada bisikan-bisikan dalam hati kita. Masa sudah ngaji puluhan tahun, saya juga rajin sholat berjamaah di masjid, saya juga rajin sholat sunnah, puasa sunnah, namun kok masih seret ekonomi saya. Kadang ada suudzon. Ustadz, saya dulu sebelum tahu tauhid dan sunnah, sebelum tahu al-haq kebenaran, proyek saya lancar terus Ustadz. Sekarang ngaji kok malah seret Ustadz. Iya, karena antum dulunya nggak tahu halal wal haram. Sedangkan sekarang tahu bahwasanya ini halal, ini haram. Maka sekali lagi jangan pernah suudzon, malah bersyukur sebetulnya Allah berikan hidayah, bukan malah mengeluh dengan nikmat hidayah tersebut. Namun inilah sekali lagi manusia demikian tabiatnya, illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali yang diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka radallahu alaihi hadzal hisban. Allah membantah statement mereka tersebut. Faqala kalla, kata Allah sekali-kali tidak. Bukanlah ukuran kemuliaan di sisi Allah itu dengan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, bukan. Bukanlah ukuran dihinakan, direndahkan oleh Allah dengan ditimpakan musibah, bukan. Sekali lagi tadi, bahkan manusia yang paling banyak ujiannya para al-anbiya, di antaranya Nabi kita Muhammad SAW. Bukan itu bentuk Allah menghinakan mereka, naudzubillahi min dzalik. Ai laisa kullu man na'amtuhu fid dunya fahuwa karimun alayya. Maknanya bukan semua orang yang aku berikan nikmat di dunia itu mulia di sisiku. Bahkan dalam hadis yang sudah sering kita sampaikan tentang istidraj, Rasul mengatakan idza ra'aitallaha yu'til abada minad dunya ala ma'asi innama huwa istidraj. Sesungguhnya apabila engkau melihat Allah menganugerahkan banyak nikmat kepada hamba atas dosanya, sesungguhnya itu adalah istidraj, diberikan tenggang waktu oleh Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Terus diberikan nikmat-nikmat dunia, namun kalau sudah sampai puncaknya dia masih belum bertobat, belum kembali ke jalan Allah, azab yang turun. Itu bukan nikmat yang murni, bentuk pemuliaan dari Allah, tidak. Kalla alaysa kullu man na'amtuhu fid dunya fahuwa karimun alayya wala kullu man qadartu alaihi rizqahu fahuwa muhanun ladayya. Demikian pula tidak semua orang yang disempitkan rezekinya berarti dia direndahkan di sisi Allah, bukan. Tadi Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia, namun tadi ujian beliau juga berat. Nabi Ayub alaihissalam demikian ditimpa sakit yang luar biasa. Itu bukan bentuk Allah menghinakan orang-orang tersebut, bahkan mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa innamal ghina wal faqar was sa'a wad dik ibtila minallah wa imtihanun yamtahinu bihi al ibad. Bahkan kekayaan, kemiskinan, kelonggaran, kesempitan itu semuanya bentuk ujian dari Allah. Dalilnya tadi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semuanya itu adalah ujian. Diberikan nikmat itu ujian, diberikan kesengsaraan itu ujian. Bagaimana seorang hamba bisa menyikapi dua-dua hal tersebut, yaitu dengan as-sabr wa asyukur. Liyara man yakumu lahu bisyukri was-sabr. Tujuannya untuk Allah mengetahui siapa yang bisa bersyukur dan siapa yang bisa bersabar. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada yang sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Perintah untuk bersabar. Demikian pula Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah, ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah atas nikmatku, jangan mengkufuri. Liyara man yakumu lahu bisyukri was-sabr fayuthibu ala dzalika thawabal jazil. Yang Allah akan berikan pahala atas kesabaran dan bersyukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimman laysa kadzalik, daripada yang tidak mau bersyukur, tidak mau bersabar. Fayangkuluhu ilal adzabil wabil, yang enggak mau bersyukur, enggak mau bersabar, maka azab Allah yang akan datang. Diberikan musibah, semakin menjauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semakin apa? Dahsyat azab Allah Subhanahu wa taala. Semakin diberikan ujian, semakin dia jauh dari at-tauhid. Ya, diberikan sakit, bukan datang ke dokter, datang ke dukun misalnya. Semakin apa? Parah musibahnya. Kalau dia bersabar, dia berobat ke tempat yang sebenarnya, malah dapat banyak pahala. Namun dalam datang kepada misalnya dukun tadi, naudzubillahi min dzalik, Rasul mengatakan, man ataka hinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini akibat yang lebih dasar daripada sebabnya. Sebabnya sakit itu bisa menghapus dosa sebetulnya. Namun kalau dia salah menyikapi, lebih fatal akibatnya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, justru musibah itu mentarbiyah manusia untuk senantiasa apa? Mengokohkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendapatkan musibah, semakin dekat kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah taala. Jangankan sebetulnya orang mukmin, bahkan kaum musyrikin jahiliyah, ketika musibah datang, mereka justru apa? Mendekat kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka kaum musyrikin ditimpa musibah di lautan, mereka justru apa? Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, bergantung kepada Allah. Namun kapan mereka berbuat syirik? Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika diselamatkan di daratan, mereka berbuat syirik. Syiriknya mereka dalam keadaan apa? Ya, ar-raha, dalam keadaan diberikan kenikmatan, diberikan musibah, mereka apa? Kembali ke jalan Allah. Maka naudzubillah min dzalik, jangan kalah dengan apa? Orang musyrikin. Fisara'i wa dharra, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kenikmatan, bersyukur kepada Allah, diberikan musibah, bersabar, mengharapkan pahala dari Allah dan bergantung, minta tolong kepada Allah. Wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bergantung kepada Allah taala. Baik, kemudian kata Syekh, fayanquluhu ilal adzabil wabil wa aidan fa inna wuqufa himmatil abdi inda muradi nafsihi faqat min dha'fil himmah. Kemudian kalau ada seseorang yang dia diberikan kenikmatan oleh Allah berupa mungkin harta, jabatan, namun yang dia pikir dirinya sendiri egois, tidak memikirkan orang lain,
tidak mau berbagi dengan orang lain, ini yang juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan tadi dalam ayat wa idza massahul khairu manua. Di antara tabiat jelek manusia, kalau diberikan harta misalnya kebaikan, kenikmatan, manua. Dia apa? Pelit, bakhil. Naudzubillahi min dzalik. Maka itu adalah apa? Nikmat yang akan menjadi azab. An-nikmah syarat niqmah. Nikmat bisa menjadi apa? Azab kalau tidak disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Walihada lamahumullah ala adam ihtimamihim bi ahwal khalqil muhtajin. Maka Allah pun apa? Mencela orang-orang yang diberikan kenikmatan namun tidak mau memperhatikan orang-orang sekitarnya yang membutuhkan pertolongan ataupun bantuannya. Faqala kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak mau memuliakan anak-anak yatim. Siapa anak yatim itu? Kata Syekh, alladzi faqada aba wa kasibahu wahtaja ila jabri khatirihi wa ihsan ilaih. Anak yatim adalah yang kehilangan ayahnya, bapaknya, abinya yang mencarikan nafkah untuknya. Bukan yang kehilangan ibu. Ini kalau dalam istilah syar'i anak yatim itu yang kehilangan apa? Iya. Kalau dalam bahasa syariat tidak ada istilah yatim piatu, yang ada yatim saja. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, kepada karib kerabatmu berbuat baiklah, dan kepada anak-anak yatim. Siapa anak yatim? Itu tadi kategorinya yang masih belum baligh, yang kehilangan apa? Ayahnya. Ya, kalau dia kehilangan ibunya, tetap dia dikatakan bukan anak yatim, karena masih ada yang mencari apa? Nafkah baginya. Kemudian kata Syekh, alladzi faqada aba wa kasiba wahtaja ila jabri khatiri wal ihsan ilaihi. Fa antum la tukrimunahu bal tuhinunahu. Kalian yang diberikan nikmat berupa harta misalnya tidak memuliakan mereka, padahal keutamanya luar biasa orang-orang yang membantu anak yatim. Rasul SAW bersabda, ana wa kafil yatim kahate. Aku dan orang yang mendidik ataupun yang mengasuh anak yatim seperti ini di surga. Kedudukannya sangat dekat. Namun sebaliknya, yang mendolimi anak yatim, memakan harta anak yatim tanpa hak, maka Allah katakan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertanyaan akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.